Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan lanjutkan pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan untuk CPNS 2024. Ini part ketiganya. Oke, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memenuhi syarat 4 kausalitas sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali kausa. Ini jawabannya adalah E ya teman-teman, prima. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memenuhi syarat 4 kausalitas yang terdiri dari kausalitas materialis, yaitu bahan atau unsur yang menjadi dasar dalam konteks Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berasal dari budaya dan agama bangsa Indonesia. Kalau kausa formalis, ini bentuk atau struktur yang menentukan apa dan bagaimana suatu itu. Pancasila sebagai dasar negara memiliki bentuk yang ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kausa efisien, ini adalah penyebab dan memulai atau menciptakan sesuatu. Proses pembentukan Pancasila dilakukan oleh para pendiri negara seperti Soekarno dan anggota BPUPKI. Kalau kausa finalis, itu adalah tujuan atau maksud dari suatu. Pancasila bertujuan untuk menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kalau kausa prima ini nggak termasuk ya, karena istilah ini tidak termasuk dalam konsep 4 kausalitas Aristotelian yang terdiri dari kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis. Oke, lanjut nomor 2. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke-2 ya teman-teman, B, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya menghargai dan menghormati hak-hak serta kewajiban setiap individu, serta menumbuhkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam masyarakat ini mencakup nilai-nilai kemanusiaan yang mendorong hubungan yang harmonis dan seimbang antara individu dan masyarakat. Oke, lanjut nomor 3. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti. Ini adalah jawabannya D. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila yang menekankan pentingnya gotong royong, solidaritas, dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat Indonesia. Oke, lanjut nomor 4. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah jawabannya D ya,
menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi. Sikap demokratis melibatkan keterbukaan untuk mendengar pendapat orang lain, menghormati hak orang lain, untuk menyatakan pendapat mereka, dan mengemukakan pendapat sendiri secara santun dan manusiawi. Oke, lanjut nomor 5. Melaksanakan sila kedua dari Pancasila harus dilaksanakan sikap dan tingkah laku yang menggambarkan. Jawabannya adalah A. Menghormati dan menghargai orang lain. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk menghormati hak-hak orang lain, menghargai martabat manusia, dan memperlakukan semua orang dengan adil dan bermartabat. Oke, lanjut nomor 6. Oke, pada rapat pertama Kongres Pemuda II tahun 1928, Muhammad Yamin mempresentasikan 5 poin penting yang memperkuat persatuan Indonesia. Pada 28 Oktober akhir atau rapat ketiga, terbentuknya hasil Kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda yang menguraikan tentang hubungan persatuan dengan pemuda. Berdasarkan hal tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana gagasan persatuan Indonesia bisa berkembang hingga dideklarasikan dalam bentuk Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II? Ini jawabannya adalah D ya. Perkembangan gagasan persatuan Indonesia didorong oleh rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Gagasan tersebut berkembang sebagai respon terhadap pengalaman bersama di bawah penjajahan Belanda yang mendorong berbagai elemen masyarakat untuk bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan dan identitas nasional. Oke, lanjut nomor 7. Jika diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah D ya teman-teman, penegakan hukum secara konsisten. Penegakan hukum yang konsisten adalah kunci utama karena menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan bagi investor, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Oke, lanjut nomor 8. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dalam program stabilitas dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerintah yang baru adalah kecuali unsur-unsur utama dalam program stabilitas dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerintah yang baru biasanya mencakup elemen-elemen seperti efisiensi ekonomi, keterbukaan, dan penegakan hukum. Pembangunan lembaga keuangan juga penting, tetapi mungkin tidak selalu dianggap sebagai prioritas utama dalam konteks reformasi mendesak. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 9.
Pada masa revolusi pers nasional mempunyai andil yang besar bagi perjuangan penegakan kemerdekaan dengan cara dia teman-teman meyakinkan negara-negara lain tentang tujuan perjuangan. Pers nasional tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat lokal, tetapi berusaha untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari negara-negara lain terhadap tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini penting untuk memperluas jaringan diplomasi dan mendapatkan dukungan internasional dalam menghadapi penjajahan Belanda. Oke, lanjut nomor 10. Pancasila adalah kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa atau way of life. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila hakikatnya berfungsi sebagai dasar negara. Karena Pancasila bukan hanya sekedar mencerminkan karakter, perilaku, etika, dan tata nilai bangsa Indonesia, tetapi juga dijadikan sebagai dasar atau fondasi negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembuatan undang-undang, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam rangka menjaga keutuhan, persatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Oke, lanjut nomor 11. Di sini bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, baik suatu kelompok atau seluruh komponen suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Bahwa ini yang merupakan implementasi dari bela negara secara fisik adalah ya teman-teman, mendapat arahan dari pemerintah untuk melakukan pertempuran di medan perang melawan agresi militer negara lain yang menyerang tanah air. Ini karena bela negara secara fisik mengacu pada upaya mempertahankan negara dari ancaman langsung seperti serangan militer. Pilihan E menggambarkan aksi langsung dalam mempertahankan negara dari agresi fisik tersebut. Oke, lanjut nomor 12. Dengan perkembangan korupsi, KPK juga harus mampu beradaptasi dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, KPK mengeluarkan roadmap pemberantasan korupsi dari tahun 2022 hingga 2045. Adapun yang menjadi isi penting adalah Trisula, pemberantasan korupsi, salah satunya adalah pencegahan. Berikut ini yang termasuk Trisula pencegahan adalah ya teman-teman, memperbaiki sistem pemerintahan seperti sistem perizinan. Pencegahan korupsi melibatkan upaya untuk memperbaiki sistem dan prosedur dalam pemerintahan, termasuk sistem perizinan agar lebih transparan, akuntabel, dan
mengurangi potensi praktik korupsi. Oke, lanjut nomor 13. Kemunculan nasionalisme di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal dari dalam masyarakat Indonesia maupun faktor eksternal dari perkembangan situasi negara lain. Di antara pilihan berikut, manakah yang bukan merupakan faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasionalisme? Ini jawabannya adalah C, teman-teman. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, seperti intelektual dan para pelajar yang belajar di luar negeri sebenarnya turut berperan dalam memperkuat dan menyebarkan ide-ide nasionalisme di Indonesia pada awal pergerakan nasionalisme. Tapi ini bukan faktor pendorong yang berasal dari luar ya, tapi ini berasal dari dalam. Oke, lanjut nomor 14. Seorang anggota pasukan pengibar bendera atau paskibra jatuh dari tiang bendera saat hendak memperbaiki tali putus yang tersangkut pada Kamis 11 Agustus 2023 pagi tadi. Peristiwa itu terjadi di lapangan Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, satu upacara HUT ke-78 Republik Indonesia. Awalnya anggota Paskibra tersebut berniat memperbaiki bendera yang tersangkut, tapi tak sengaja tiang itu justru patah. Apa yang dilakukan oleh anggota Paskibra di atas tentu bukan tanpa resiko, bahkan bisa saja mengalami luka serius hingga kehilangan nyawa, mengingat tiang bendera yang dipanjat cukup tinggi. Dari cerita di atas, anggota Paskibra yang nekat memanjat tiang untuk memperbaiki tali bendera merupakan wujud sikap ya teman-teman patriotisme, yaitu adalah rasa cinta dan kesetiaan yang mendalam terhadap tanah air serta semangat untuk berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. Tindakan anggota Paskibra tersebut yang rela mengambil resiko untuk memastikan bendera Indonesia tetap terhormat selama upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah contoh nyata dari sikap patriotisme yang tinggi. Oke, untuk soal nomor 15 silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman dan sukses selalu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, terima kasih.